bertempat di negara Jepang sekitar abad ke-18, yakni era samurai atau era Meiji. Kita akan diperlihatkan perang antara dua kubu samurai yang sedang berebut tanah warisan nenek moyangnya, di mana satu prajurit yang cukup FYP, hebat dan tangguh di medan perang, ia bernama Ieyasu Hajime Saito. Namun kehebatan Hajime belum seberapa dibanding satu prajurit yang memiliki jiwa pembantai hingga para musuh pun terwipe out dengan mudah di hadapannya. Dan ia adalah Rurouni Kenshin Samurai X atau biasa dijuluki dengan nama Hitokiri Batosai. Seorang samurai legenda yang sangat-sangat disegani dan hebat sepanjang sejarah dalam peperangan yang ia ikuti. Tak lama bendera kemenangan pun diangkat sebagai tanda era baru akan segera dimulai. Namun Hajime yang masih belum puas sebelum duel dengan Kenshin pun kini mengajaknya bayuan di tempat. Tanpa sepatah kata, Kenshin yang tak mau ada pertumpahan darah setelah perang berakhir kini menancapkan pedangnya di tanah, yang berarti ia menolak dan ingin hidup sebagai warga sipil biasa. Ternyata salah satu prajurit musuh masih ada yang hidup dan ia bernama Jine. Diketahui Jine dengan mata spesialnya mampu mengintimidasi lawan yang lemah tanpa menyentuhnya dengan efek lumpuh sesaat, kurang lebih seperti jutsu. Jine yang menemukan pedang Kenshin pun seketika bisa mendengarkan jeritan para korban yang telah ditewaskan oleh Kenshin, sehingga Jine bermaksud memilikinya dan menjadi Hitokiri Batosai KW selanjutnya. Dan inilah dia. Sepuluh tahun setelah peperangan usai, kini Jepang dipimpin oleh pemerintah yang amanah, jujur, dan selalu mendahulukan kepentingan rakyat sehingga rakyatnya makmur dan sejahtera. Namun di balik itu semua ada seorang mafia yang sedang menjalankan bisnis haram untuk meraih keuntungan yang melimpah tanpa memikirkan dampak negatif yang diperbuatnya. Dan ia bernama Takeda Ganryu. Kita panggil saja si Ceples. Diketahui Ceples memproduksi barang haram sejenis opium, di mana seorang wanita yang bernama Megumi dibantu dengan teman-temannya lah yang membuat opium tersebut. Ceples yang tak mau bisnis haram ini terbongkar, kini memerintahkan bawahannya untuk mengeksekusi teman-teman Megumi dan menyisakan satu teman Megumi saja. Namun teman Megumi yang tak mau bernasib sama dengan teman-teman lainnya kini melarikan diri dari tempat tersebut. Bawahan Ceples yang hendak mengejarnya dihentikan oleh Ceples karena hal ini akan dibereskan langsung oleh Jine yang ternyata sekarang bekerja untuk si Ceples. Paginya pula Hajime yang sekarang menjadi polisi menemukan mayat teman Megumi, di mana si pelaku yakni Jine meninggalkan selembar kertas dengan mengatasnamakan dirinya adalah Hitokiri Batosai. Sementara Kenshi yang sekarang telah menjadi warga sipil kini baru saja membeli pentol sunduk dan tak sengaja melihat poster perburuan Hitokiri Batosai yang ditempelkan di sebuah dinding pengumuman.
Tak lama datanglah seorang wanita yang bernama Kaoru, di mana Kaoru yang memiliki dendam kepada Battosai karena telah membunuh ayahnya 10 tahun lalu. Ia pun mencurigai bahwa Kenshin adalah Battosai asli. Sehingga ia langsung menghunuskan pedangnya yang terbuat dari kayu glugu dan menyerang Kenshin. Kenshin yang memberitahu bahwa pedangnya adalah pedang dengan mata terbalik, akhirnya membuat Kaoru percaya dan meminta maaf kepada Kenshin. このように反りの腹側に峰が普通の刀と逆でござろう。切れないわね。でござろう。 Di tempat Ceples berada, Lee Hajime yang mengetahui dibalik kasus kematian sebelumnya adalah ulah orang suruhan Ceples, kini datang menemui Ceples untuk meminta sebuah penjelasan. Tak hanya itu, Lee Hajime juga mengetahui bahwa Ceples sebenarnya sedang menjalankan sebuah bisnis haram yang dirahasiakan. Ceples yang mengetahui pihak polisi masih belum memiliki bukti yang kuat, menyuruh Lee Hajime pergi dari tempatnya dan memperlihatkan nasib para samurai yang sangat memprihatinkan karena tidak dipekerjakan oleh pemerintah setelah era peperangan usai. Setelah perginya Lee Hajime, Ceples pun mendapat kabar bahwa Megumi telah melarikan diri sehingga ia memerintahkan Jine untuk mencarinya. Tak menunggu lama, Jine yang mengetahui keberadaan Megumi langsung membrutal tanpa ampun di kantor polisi, di mana Megumi memang sedang berada di sana untuk meminta perlindungan kepada pihak polisi. Megumi yang mengetahui Jine datang pun segera mencari tempat untuk bersembunyi karena ia tak mau bekerja untuk si Ceples. Kembali kepada Kaoru yang hendak pulang ke dojonya, ia pun dikagetkan dengan salah satu polisi yang berjalan sempoyongan dan terjatuh di atas jembatan. Disusul kedatangan Jine yang langsung dihentikan oleh Kaoru, sehingga Jine yang melihat Kaoru ingin melawannya pun kini meladeninya. Di saat Kaoru akan dieksekusi, muncullah Kenshin yang sangat gesit dan cepat sehingga Jine tak jadi menyerangnya. Melihat kelincahan dan bekas luka di pipi Kenshin juga jutsu yang dilepaskan tak mempan kepadanya, Jine pun paham bahwa Kenshin adalah Hitokiri Battosai yang asli. Kaoru pun mengajak Kenshin ke dojo yang menjadi tempat tinggalnya, di mana dojo ini adalah salah satu peninggalan ayahnya yang bernama Kamiya Kashinryu. Kamiya sendiri dulunya menjadikan dojo ini sebagai tempat latihan bagi anak-anak muda yang ingin berlatih pedang. Namun itu dulu sebelum Kamiya dibunuh oleh Battosai, yang tak lain adalah Kenshin sendiri. Kaoru yang telah mengetahui identitas Kenshin nampak kecewa kepada Kenshin yang telah berbohong. Kenshin pun memahami perasaan Kaoru yang masih dendam atas kematian ayahnya, sehingga Kenshin mengungkapkan bahwa dirinya sudah berniat untuk tobat dan tak ingin membunuh orang lagi. Semua orang pasti punya masa lalu yang penuh akan dosa. Namun apakah tak ada kesempatan bagi pendosa untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik? Tentu kesempatan sangat terbuka lebar bagi pendosa yang ingin berbenah diri.
Esoknya, Kaoru yang sedang mengepel dojinya didatangi oleh adiknya yang bernama Yahiko. Yahiko pun meminta dibelikan sosis Gensler karena ia lapar belum makan sama sekali. Kaoru pun berjanji akan membelikannya jika ia mau mengepel dojonya terlebih dahulu. Tak lama, datanglah sekelompok preman yang tiba-tiba ingin membeli dojo milik Kaoru dengan harga yang cukup mahal. Sudah jelas Kaoru menolaknya karena dojo ini adalah peninggalan si ayah sekaligus tempat tinggalnya. Sehingga para preman pun seketika merusak fasilitas yang ada di halaman depan. Tak berhenti di situ, para preman juga masuk ke dalam tanpa melepas sandalnya yang gelubrut endut, di mana hal ini membuat Kaoru sangat kesal dan marah. Dan lagi-lagi pahlawan kita datang di waktu yang tepat, di mana Kenshin pun menunjukkan gaya bertaruhnya dengan tangan kosong. Tak satu pun para preman yang mampu melukai Kenshin karena perbedaan level yang sangat jauh. Namun karena jumlah preman yang cukup banyak, Kenshin pun terpaksa mencabut pedangnya dan segera mengakhiri permainan ini. Dan seperti biasa, polisi pun datang di saat kerusuhan para preman telah dihentikan oleh Kenshin. Kenshin yang tak mau Kaoru berurusan dengan polisi pun kini menyerahkan diri pada pihak kepolisian agar masalah ini tak semakin rumit. Di dalam penjara, Kenshin yang sedang tidur tiba-tiba didatangi Lee Hajime, di mana Lee Hajime bermaksud mengeluarkan Kenshin dari penjara. Lee Hajime yang memanggil Kenshin dengan nama Hitokiri Batosai membuat salah satu tahanan yang bernama Sanosuke beranjak dari duduknya dan ingin melihat seperti apakah sosok yang melegenda itu. Kenshin pun dibawa oleh Hajime untuk bertemu pemimpin Jepang saat ini, di mana si pemimpin bernama Tuan Yamagata. Kita panggil saja Pak Yama. Pak Yama memanggil Kenshin bermaksud meminta bantuan Kenshin satu kali lagi untuk memberantas seseorang yang ada di balik penyebaran barang haram sejenis opium di negara Jepang. Karena sekuat apapun negara, itu akan mudah runtuh jika ada opium yang beredar di kalangan masyarakat. Tak hanya itu, Pak Yama juga berjanji akan memberikan kedudukan di pemerintahan untuk Kenshin jika dirinya berhasil menyelesaikan masalah ini. Kenshin yang sedari awal sudah berjanji kepada dirinya untuk tidak membunuh orang lagi pun menolak tawaran Pak Yama. Namun Lee Hajime yang menganggap konyol janji Kenshin kini mengajaknya duel, di mana momen ini memang sudah dinanti-nanti sejak 10 tahun lalu setelah peperangan usai. Lee Hajime merasa Kenshin tak menunjukkan kemampuan aslinya karena Kenshin tak membalikkan pedangnya, di mana sudah kita ketahui pedang Kenshin adalah pedang dengan mata terbalik. Kenshin yang memang tak berniat bertarung, kini bahunya tersayat oleh pedangnya sendiri saat menahan serangan Lee Hajime. Dan ia tetap kekeh dengan pendiriannya sehingga Pak Yama menyuruh Lee Hajime untuk berhenti dan melepaskannya.
Beralih kepada Megumi yang belum menemukan tempat yang aman, kini tak sengaja bertemu Yahiko sehingga Megumi memohon agar Yahiko mau menolongnya. Kenshin yang telah dibebaskan dikejutkan dengan Kaoru yang sudah standby menunggunya, di mana Kaoru bermaksud mengajak Kenshin untuk tinggal di dojonya. Sempat menolak namun karena Kaoru memaksanya, akhirnya Kenshin pun ikut dengan Kaoru. Di dojonya, Kaoru pun mengenalkan Yahiko kepada Kenshin, yakni adiknya yang bermulut besar namun berhati baik. Tak lama muncullah Megumi yang tiba-tiba sok asik memperkenalkan dirinya kepada Kenshin tanpa memperdulikan Kaoru, sehingga membuat Kaoru terkejut, tercengang dan sedikit marah kepada Yahiko karena memasukkan orang lain tanpa seizinnya. Mengetahui baju Kenshin belum ganti selama setahun, Kaoru pun memberikan baju peninggalan ayahnya kepada Kenshin, di mana Kenshin langsung memakainya dan menikmati hidup tenang tanpa adanya cicilan setiap bulan. Malamnya, Kenshin, Megumi, dan Yahiko ditraktir oleh Kaoru di sebuah warung seblak, di mana Kaoru yang menanyakan identitas Megumi kini teralihkan oleh Ceples juga bawahannya yang tiba-tiba datang. Mengetahui kedatangan Ceples, Megumi pun segera pergi dengan alasan mau ke kamar mandi. Maksud dari kedatangan Ceples ialah menawarkan sebuah pekerjaan kepada Kenshin yang diketahui Kenshin sedang mencari info locker. Tanpa basa-basi, Ceples pun langsung menaruh tas yang berisi uang di depan Kenshin yang sedang menikmati makanannya. Kenshin yang tak bisa dibeli dengan uang, jabatan, dan semua yang terkait dengan hal duniawi pun menolak tawaran Ceples dengan halus. Namun karena Ceples tak mengerti akhlakul karimah, ia pun menaburkan uangnya di atas Kenshin lalu menendang makanannya. Tak lama, datanglah Sanosuke yang sudah keluar dari penjara dan menawarkan diri kepada Ceples untuk mempekerjakannya, di mana Ceples yang belum mengetahui win rate Sanosuke kini menyuruhnya untuk berduel dengan Kenshin agar mengetahui apakah Sanosuke layak menerima tawaran yang diberikannya. Kenshin pun terpaksa menerima tantangan Sanosuke dengan mengajaknya berduel di tempat yang lebih luas. Dengan semangat yang menggebu-gebu, Sanosuke memperkenalkan pedangnya yang ora umum dengan nama Zanbato, pedang yang amat besar yang terbuat dari kayu, dan kemudian memulai pertarungannya dengan Kenshin. Walaupun Sanosuke sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya, namun Kenshin tak sedikit pun tersentuh oleh pedang Sanosuke, hingga akhirnya Sanosuke kelelahan dan malu sendiri. Kenshin pun sedikit menyinggung Sanosuke yang ingin bekerja untuk orang seperti Ceples, sehingga Sanosuke pun memutuskan untuk berhenti dan membubarkan orang-orang yang menonton pertarungannya.
Sementara Jine yang masih mencari Megumi kini menyerang para polisi juga masyarakat yang tak tahu apa-apa. Paginya, Le Hajime pun datang di tempat TKP dan kembali menemukan selembar kertas yang ditinggalkan oleh Jine yang sama seperti sebelumnya. Le Hajime yang belum tahu ini adalah ulah Jine dibuat bingung karena korban bukan hanya dari pihak polisi, tapi juga para preman yang sebelumnya menggeruduk dojo Kaoru, sehingga membuat nama baik kepolisian tercoreng. Saat hendak pergi, Kenshin dibuat termenung melihat salah satu istri korban yang menangis histeris dan seketika mengingat masa lalunya saat masih menjadi seorang pembantai yang sadis, tak kenal ampun dan tak berperasaan. Terungkap luka pertama yang membekas di pipinya ia dapatkan saat menghabisi salah satu orang yang terus-terusan melawan walaupun tubuhnya sudah berkali-kali ditebas oleh Kenshin. Kembali kepada J-Place, kini ia sedang mengunboxing sebuah paket yang dibeli melalui pasar gelap, di mana ia membeli sebuah senjata pemusnah massal sebagai pertahanan saat pihak dari kepolisian mau menangkapnya nanti, agar tidak ada orang yang mengusik bisnis haramnya. Di dojo, Megumi yang baru saja membeli kangkung dan hendak mengambil air di sumur, dikejutkan dengan kemunculan anak buah J-Place yang memakai topeng, dan kita panggil saja si Burhan. Maksud dari kedatangan Burhan ialah menyuruh Megumi kembali agar masyarakat tidak terkena imbas dari kemarahan J-Place yang sedang mencarinya. Dan benar, saat Kenshin, Kaoru Yahiko yang sedang menyiapkan sarapan, juga Megumi yang baru saja masuk ke dalam, kini didatangi oleh salah satu warga yang meminta pertolongan karena anaknya tiba-tiba demam tinggi, yang tak kunjung sembuh dan sulit bernafas. Tak lama, datang juga Sanosuke yang membawa anaknya dengan mengeluhkan gejala yang sama seperti anak sebelumnya, disusul dengan warga lain yang panik atas kondisi anaknya masing-masing. Megumi yang merupakan seorang dokter pun menyuruh salah satu warga membelikan sebuah obat di apotek, juga meminta air yang bersih dan melarang mengambil air di sumur yang ada di dojo. Dengan arahan yang diberikan Megumi, para warga pun membantu Megumi yang berusaha mengobati anak-anaknya satu persatu hingga penyakitnya sembuh. Terungkap nama lengkap Megumi adalah Takani Megumi, di mana keluarga Takani merupakan dokter yang sangat terhormat hingga tak ada satupun dokter yang tak mengenal nama Takani. Namun keturunan Takani tak ada yang selamat dari perang Aizu dan hanya Megumi saja yang masih hidup. Masa lalu Kenshin yang dulunya telah mengambil banyak nyawa orang berbanding terbalik dengan Megumi yang telah menyelamatkan nyawa banyak orang. Megumi pun terpaksa menjadi wanita simpanan dan bekerja membuat opium untuk J-Place agar ia bisa bertahan hidup. Walaupun sebenarnya ia merasa kasihan kepada orang-orang yang sudah kecanduan barang haram tersebut.
Malamnya Kenshin pun diberitahu Kaoru bahwa Megumi telah menyerahkan diri kepada J-Place dengan meninggalkan selembar kertas. Mengetahui itu, Kenshin pun berniat membrutal di tempat J-Place bersama Sanosuke. Kenshin yang hendak pergi dengan Sanosuke pun melarang Kaoru dan Yahiko untuk ikut dengannya, karena keduanya hanya akan menambah beban dan meminta keduanya untuk tetap berada di dojo saja. Megumi yang kembali ke tempat J-Place nampaknya tak ingin bekerja untuk J-Place lagi, melainkan ingin membunuhnya. Hal itu pun dihentikan oleh Burhan sehingga J-Place murka dan balik menghajar Megumi. Beruntungnya Kenshin dan Sanosuke pun telah datang dengan membuat keributan di luar, di mana hal itu membuat J-Place tak melanjutkannya. Di luar, Kenshin pun menunjukkan kelincahan, kecepatan, dan kehebatannya dalam menumbangkan bawahan J-Place yang sangat J-Place. Begitu juga Sanosuke yang brutal dengan pedang Zan batunya. Dari atas rumahnya, J-Place yang menyandera Megumi pun berjanji kepada bawahannya akan memberikan uang yang banyak kepada orang yang bisa membunuh Kenshin dan Sanosuke. J-Place yang sadar bahwa dirinya akan diburu oleh Kenshin, kini hendak mengaktifkan senjata yang ia beli dari pasar gelap, di mana Megumi yang mau dibawa salah satu bawahan J-Place dihentikan oleh Jinne. Jinne pun memahami kedatangan Kenshin ialah menyelamatkan Megumi. Di luar, Kenshin dan Sanosuke telah berhasil mengalahkan semua bawahan J-Place, sehingga keduanya segera masuk ke dalam agar tidak terjadi sesuatu yang lebih parah kepada Megumi. Di dalam, keduanya pun langsung disambut hangat oleh bawahan J-Place. Kita panggil saja Broto. Sanosuke yang melihat Broto cocok untuk dijadikan samsak, kini menyuruh Kenshin untuk pergi duluan dan ia akan menyusul setelah mengalahkan Broto. Sanosuke dan Broto pun saling adu tinju untuk membuktikan siapa yang paling unggul. Sedangkan Kenshin yang melanjutkan mencari keberadaan Megumi kini dihadang oleh Burhan, di mana Burhan ternyata sudah merencanakan sesuatu agar Kenshin masuk ke dalam jebakannya. Walaupun Burhan menembaki ke arah Kenshin sampai kehabisan peluru, nampaknya tak ada satupun peluru yang berhasil mengenai Kenshin. Hingga akhirnya keduanya pun duel, di mana Burhan memakai pisau yang dibawanya. Sementara Sanosuke yang adu tinju dengan Broto sempat kewalahan karena serangan Broto yang cukup kuat. Merasa energinya sudah terkuras banyak, Sanosuke pun mengajak Broto untuk mengisi amunisi terlebih dahulu. Setelah perutnya terisi, Sanosuke pun kembali bersemangat dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menumbangkan si Broto. Kembali kepada pertarungan Kenshin dan Burhan,
di mana Burhan terkejut saat melihat pedang Kenshin adalah pedang dengan mata terbalik. Sebuah pedang yang memiliki nama Sakaba yang memiliki pisau terbalik dan tak digunakan untuk membunuh seseorang. Burhan pun ingin tahu bagaimana cara Kenshin bisa menang tanpa membunuh dirinya. Dan seketika Kenshin pun langsung membuktikan janji yang sudah dipegangnya dengan mematahkan sendi si Burhan sehingga Burhan tak bisa bertarung lagi. Walaupun begitu, Burhan masih ingin mengalahkan Kenshin. Namun Kenshin dan Sanosuke yang baru datang kini meninggalkannya. Di tempat selanjutnya, Kenshin yang hendak membuka sebuah pintu dikagetkan dengan tembakan random dari si J-Blaze. Keduanya yang sedang memikirkan jalan keluar, kini didatangi Lee Hajime yang diberitahu oleh Yahiko. Lee Hajime pun memberitahu senjata yang dipakai J-Blaze hanya bisa digunakan satu arah, sehingga Sanosuke dan Kenshin kini berpura-pura menyerahkan diri. J-Blaze yang sedang fokus menembaki Kenshin dan Sanosuke dengan arah yang berbeda membuat Lee Hajime memiliki kesempatan untuk menyerang J-Blaze dengan sebuah jurus spesial darinya. Sanosuke pun sempat mau menghajar J-Blaze namun dihentikan oleh Lee Hajime, di mana Lee Hajime akan mengurusnya untuk ditindak lebih lanjut. Kenshin pun segera pergi disusul dengan Sanosuke yang ikut untuk mencari keberadaan Megumi. Namun setelah bertemu, masalah yang sebenarnya bukanlah Megumi, melainkan Kaoru yang sekarang diculik oleh Jinne pergi ke suatu tempat. Tak menunggu lama, Kenshin pun langsung cus ke tempat Jinne membawa Kaoru, di mana Jinne memang sengaja menyandera Kaoru agar jiwa pembantai Kenshin yang dulu muncul kembali untuk memenuhi hasrat bertarungnya melawan sang legenda yang tak terkalahkan. Dengan sumpah yang masih dipegang kuat, Kenshin pun menyerang Jinne tanpa membalikkan pedangnya sehingga Kenshin harus menerima serangan Jinne yang tak diprediksinya. Melihat Kenshin masih menyimpan kekuatan aslinya dan tak puas jika dirinya menang tanpa ada perlawanan yang kuat, Jinne pun mengeluarkan jutsunya kepada Kaoru, di mana Kenshin hanya memiliki waktu 2 menit saja untuk dapat menyelamatkan Kaoru. Kenshin pun berusaha sebisa mungkin untuk tetap memegang sumpahnya dan berharap bisa menyelamatkan Kaoru. Namun serangan tak terduga kembali terjadi dan mengenai tepat di perut Kenshin bagian kiri. Melihat kondisi Kaoru yang semakin menderita, membuat Kenshin semakin marah sehingga ia menunjukkan gaya bertarung Hitokiri Batosai yang melegenda itu.
Kenshin hendak melanggar sumpahnya dengan membalikan pedangnya untuk mengakhiri hidup Jine, kini dihentikan oleh Kaoru yang ternyata mampu melepaskan jutsu milik Jine.